bahaya. Kenapa? Sungai Efrat udah mengering. Waduh. Assalamualaikum teman-teman Cerita Untungs. Kali ini Cerita Untungs mengundang Ustadz Ihsan Tanjung dan Billy Joafa untuk membahas apakah benar Sungai Efrat yang telah mengering menunjukkan kiamat semakin dekat. Di Sungai Yufrat itu sudah mengering, maka akan muncul Jabalin min Zahab, satu gunung emas di baliknya. Ya, dan ketika gunung emas itu sudah menjadi sesuatu yang begitu tampak, ya, maka mereka tentunya pemburu dunia, ya, sangat istilahnya Berbondong-bondong. ya, sangat ingin untuk mendapatkannya. Mari saksikan kisah lengkapnya hanya di Cerita Untungs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang selalu support di sini. Dan alhamdulillah sekarang saya nggak sendirian. Ini ada Bang Billy. Masya Allah, mari, Ustadz mari. Influencer muda, alhamdulillah. Influencer muda ini yang memantau per detiknya matahari geser, beliau nih cari tahu. Masya Allah. Pembicaraan apa aja di sosial media, di TikTok mengenai akhir zaman udah kecatat semua. Karena kepo. Karena Ingin tahu. kepo. Ya. Emang buru-buru kiamat atau bukan? Enggak lah, maksudnya kita kan mempersiapkan, takut juga nih akhir zaman gitu ya. Jadi segala hal kekisruhan politik segala macam udah biasa. Udah biasa. Karena itu bagian dari fenomena tanda ya. Betul. Waduh. Nah ini kabarnya kan kemarin kasih tahu tuh. Nah, iya. Sungai Efrat udah ngering katanya. Sungai Efrat yang di itu Jakarta. Bukan. Emang ada di Jakarta? Nggak ada. Nggak ada kan? Di Irak Ngering. dong. Di Irak ngering. Ada berapa evidence yang situ, berapa postingan yang bilang begitu? Banyak sih, udah beberapa berita dari 2014 sudah. Billy pernah lihat juga beritanya. Sampai sekarang udah makin kering. Wah. Apakah benar Sungai Efrat yang ada di postingan-postingan tersebut adalah Sungai Efrat yang dimaksud? Nah, oleh sebab itu kali ini kita kedatangan seperti biasa guru kita yang akan menjelaskan apakah ini pertanda dari tanda-tanda menuju akhir zaman yang sudah kita ulas di beberapa episode belakangan ini. Langsung aja kita ketemu dengan guru kita Ustadz Ihsan Tanjung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, Ustadz, Sehat, Mas Ari. Alhamdulillah. Ya. Kenalin ini Billy, Ustadz. Billy, Ustadz. Pemantau antum juga nih. Sering dengar kajian Ustadz. Alhamdulillah. Nah, begini Ustadz, ini ada pertanyaan. Langsung silakan. Mas Ari dulu langsung Billy berarti. Udah tadi makanya soal sungai. Saya Ustaz tentang Sungai Efrat kemarin sempat Billy lihat lagi nih yang terbaru, dikabarkan katanya udah semakin mengering dan nanti di akhir zaman akan muncul gunung emas yang nanti orang-orang akan berbondong di seluruh dunia untuk merebutkannya. Itu bagaimana pandangannya Ustaz? Apakah benar sungai itu yang sama saat yang antum pernah utarakan gitu? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Memang di dalam hadis mengenai alamatus sa'ah, salah satunya adalah mengenai mengeringnya Yufrat, ya, Sungai Yufrat. Furat, ya, di dalam hadisnya disebutnya Furat, ya, Sungai Yufrat. Dan memang Sungai Yufrat itu sungai yang banyak mengalir di Irak. Dia dari arah Turki ke selatan gitu, melewati Irak. Dan sudah sekitar 18 meter dia mengalami penyurutan, ya, sehingga sekarang ini sudah mulai banyak terlihat di sana sini di alur sungai itu, ya kan, dasar dari sungainya itu, tanahnya itu sudah mulai terkuak gitu, tersingkap. Nah, cuma memang menariknya hadis itu menyebutkan bahwa ketika nanti Sungai Yufrat itu sudah mengering, maka akan muncul Jabalin min Zahab, satu gunung emas di baliknya, ya. Dan ketika gunung emas itu sudah menjadi sesuatu yang begitu tampak, ya, maka mereka tentunya pemburu dunia, ya, sangat istilahnya berbondong-bondong. Ya, sangat ingin untuk mendapatkannya. Sehingga Nabi SAW sampai menggambarkan bahwa orang akan berdatangan, namun mereka karena ingin begitu rakusnya tamaknya, mereka sampai saling berbunuhan. Dan dari setiap 100 orang yang datang, 99 akan tewas. Dan masing-masing mereka meyakini sayalah orang yang akan beruntung. Begitu. Nah, dan ada satu catatan dari Nabi, bila itu terjadi, hendaknya kalian jangan terlibat di dalamnya. Kalian itu maksudnya kaum beriman, ya, umat Islam. Kita dilarang malah. Dilarang untuk terlibat di dalamnya. Nah, yang menarik adalah kalau kita
kaitkan dengan time frame yang dibahas oleh Syekh Mubayyad menulis kitab Ensiklopedia Akhir Zaman. Beliau itu mengkaitkan fenomena munculnya gunung emas dan manusia berebutan sampai saling berperang, berbunuhan ya, dari 199 tewas itu merupakan salah satu tanda pendahuluan menjelang zuhur al-Mahdi, menjelang tampilnya atau munculnya Imam Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, yaitu al-Mahdi ya, di samping beberapa tanda-tanda lainnya. Maka kalau memang ini benar ya, memang dalam waktu dekat ini akan terjadi, maka itu menjadi salah satu fenomena pertanda Al-Mahdi akan datang. Padahal ada pertanda-pertanda lainnya yang juga sekarang ini sudah mulai kelihatan gitu. Karena Syekh Mubayyad menyebutkan ada 6 pertanda. Ya, diantaranya adalah merajalelanya kezaliman di dunia ya, itu jelas sekarang ya sudah terjadi. Kemudian yang kedua, munculnya fitnah duhaima. Fitnah duhaima itu punya kriteria tersendiri, tapi yang jelas kriteria-kriteria dari fitnah duhaima itu sepertinya juga sekarang sudah tampil. Gitu. Karena fitnah duhaima itu kata hadis Nabi mengatakan dia akan menampar setiap orang dari umatku pada masa itu. Artinya dia berskala global, fitnah duhaima itu. Terus yang kedua, cirinya fitnah duhaima itu adalah orang di pagi hari masih beriman, sore kafir, begitu, atau sore hari masih beriman, paginya kafir. Jadi fenomena kemurtadan itu menjadi sesuatu yang begitu tampak, begitu. Semudah. Ya. Terus ciri fitnah duhaima juga adalah kalau ada yang mengatakan sudah berlalu, tiba-tiba dia muncul lagi. Jadi kayak sesuatu yang naik turun gitu, naik turun. Makanya untuk ciri yang ketiga ini ada beberapa tafsiran. Ada tafsiran yang mengatakan fitnah duhaima itu adalah war on terror. Gitu. War on terror itu kan sesuatu yang sebenarnya bahasa mereka, hakikatnya adalah war on Islam. Gitu. Nah, dan dia sifatnya kan kayak timbul tenggelam. Kalau lagi heboh banget gitu, kalau lagi enggak kan turun gitu. Bahkan di skala negeri ini pun begitu. Ada kayak musimannya gitu, perang lawan teroris gitu. Kalau lagi nggak ada dananya ya agak ini ya. Tiba-tiba ada teroris aja gitu. Tapi yang jelas Nabi mengisyaratkan seperti itu. Makanya ada juga yang mengartikan ciri yang ketiga ini, dia sudah berlalu atau muncul lagi gitu kan. Itu adalah fenomena demokrasi. Gitu. Karena demokrasi juga gitu. Ada yang sekali 4 tahun, ada yang sekali 5 tahun heboh gitu, ya kan? Rame gitu. Hebohnya ada siklusnya. Ada siklusnya gitu, ya kan? Terus ketika udah berlalu, udah tenang nih gitu. Tahu-tahu heboh lagi. Gitu. Nah, tapi ada juga yang mengartikannya sebagai peristiwa yang kita alami kemarin selama 3 tahun. Itu yang secara formal globalnya disebutnya dengan pandemi. Tapi kalangan yang mengkritisi menyebutnya plandemi kan gitu. Kan sudah hilang nih. Tiba-tiba sekarang udah mulai kedengeran lagi nih, muncul lagi nih monyet, cacar monyet, monkeypox kan, dan sudah disiapkan nih vaksinnya lagi gitu. Nah, tapi kan yang terjadinya tuh monkey itu 2022 awalnya. Apa tuh? Monkey virus ini. Ya, itu ini saja kemungkinan gitu kan. Nah, terus yang keempat, ciri dari fitnah duhaima itu bahwa nanti umat ini akan mengalami pembelahan. Gitu, menjadi 2 kemah ya. Jadi kemah itu diistilahkan dengan fustotain 2 kemah. Fustotun imanin la nifaqa fihi, kemah keimanan tanpa kemunafikan di dalamnya, dan fustotun nifaqin la imana fihi, sedangkan yang satu lagi kemah kemunafikan tanpa keimanan di dalamnya. Jadi kalau sama Islam itu? Iya, artinya masyarakat tuh akan terbelah menjadi 2 seperti itu. Begitu. Dan kalau kita lihat sekarang ini kelihatannya itu juga semakin mengkristal ya, kita lihat apalagi semenjak Ma'rakah Tufanul Aqsa. Bahkan kalau kita kaitkan dengan Ma'rakah Tufanul Aqsa, pembelahan itu bukan hanya di dunia Islam, di dunia secara umum gitu, sehingga di masyarakat barat sekalipun yang bukan muslim juga terjadi pembelahan kan. Gitu, yang pro Zionis dengan yang pro Palestina. Gitu. Dan biasanya mereka yang tadinya pro Zionis menjadi pro Palestina itu nggak berhenti pada pro Palestina saja, tapi terus menjadi kagum dengan ahli Syam, warga Syam yang begitu resilient, begitu ini, akhirnya mereka penasaran cari tahu apa rahasianya, ketemu Islam gitu. Maka terjadi hujan hidayah gitu. Ya kan? Nah, jadi
fitnah Duhaimah ini sepertinya juga sudah terjadi sekarang. Nah, yang ketiga ini yang kita masih menanti-nanti, ini terbunuhnya nafsun zakiyah. Ya, terbunuhnya sosok ya jiwa yang suci. Yang dalam hadisnya dikatakan begitu dia terbunuh, murkalah ahlus sama dan ahlul ard, seluruh penghuni langit dan seluruh penghuni bumi marah. Karena dia terkenal orang yang sangat berjiwa suci begitu. Ya, walaupun ini juga sudah mulai ada penafsiran-penafsiran. Itu ada penafsiran bahwa sudah terbunuh. Itu, dan salah satu penafsiran yang menarik adalah tampaknya nafsun zakiyah itu bukan satu diri, tetapi banyak diri gitu. Dan dalam hal ini anak-anak Gaza itu disebut sebagai nafsun zakiyah. Karena jelas kan anak kecil kan jiwanya suci. Ya, dan memang kemurkaan dunia itu kan luar biasa menyaksikan anak-anak Gaza yang makin hari makin banyak saja yang terbunuh kan, terbantai gitu. Jadi dari sungai ini ternyata adalah runutan dari berbagai. Iya, kalau kita baca time frame menurut Syekh Mubayyad, peristiwa munculnya gunung emas di Sungai Yufrat ini salah satu dari pertanda-pertanda kemunculan Al-Mahdi. Ya. Nah, saya selesaikan dulu ya. Nah, terus yang keempat, terjadinya peristiwa-peristiwa alam yang besar, peristiwa-peristiwa alami yang besar, walaupun ini lebih banyak ke arah langit. Gitu. Jadi fenomena-fenomena di langit nanti akan muncul seperti bintang berekor yang muncul selama beberapa malam gitu, dan bentuk tampilannya itu agak unik gitu karena dia seperti swirling gitu. Swirling itu artinya apa? Swirling? Kayak ini muter-muter apa gimana? Muter-muter gitu, membentuk gerakan berputar gitu. Oh, kayak spiral gitu ya? Nah, spiral, gitu, ya swirling gitu, ya kan? Nah, itu termasuk salah satu ciri-ciri akan munculnya Al-Mahdi. Begitu. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, munculnya Taifah Mansurah dan kerja kerasnya. Nah, Taifah Mansurah ini dikaitkan dengan hadis Nabi yang mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati, enggak akan henti-hentinya ada sekelompok dari umatku yang membela al-haq, kebenaran, ya, dan mereka akan terus-menerus memenangkan pertarungan, ya, sekalipun mereka disakiti, sekalipun mereka dicelakakan, sekalipun mereka dipotong fasilitas perjuangannya gitu kan, tapi mereka terus hadir gitu dalam sepanjang masa begitu. Nah, Taifah Mansurah ini kalau menurut hemat kami ini juga sudah muncul. Tadinya kita hanya memahaminya Taifah Mansurah itu yang agak fantastis tuh di Afghanistan. Gitu, karena Afghanistan kan Masya Allah ya, mujahidinnya bukan saja sukses mengusir kekuatan blok timur komunis Soviet, tapi kemudian blok barat Amerika Serikat juga, bahkan dengan NATO-nya hengkang juga kan, walaupun yang satu lebih panjang, yang ini 11 tahun waktu Soviet, sedangkan yang ini 20 tahun, 21 tahun begitu ya kan. Tapi kan memang kelihatan gitu bahwa mujahidin Afgan itu Taifah Mansurah, nggak bisa dikalahkan juga, tak terkalahkan. Nah, sekarang dengan Ma'rokah Tufanul Aqsa, akhirnya dunia pun menyadari rupanya para mujahidin Palestina ini juga layak disebut Taifah Mansurah, karena hadisnya bahkan secara spesifik menyebutkan ketika para sahabat nanya di mana keberadaan Taifah Mansurah itu, Nabi bilang di Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis dan di sekitaran Baitul Maqdis. Gitu. Tanah Syam berarti ya? Iya, Tanah Syam. Wah, cuma gara-gara sungai doang nih ternyata banyak ya tanda kesana. Tapi Ustaz, itu kan sungai Yufrat panjang, Ustaz. Panjang. Apakah yang mengering semua? Kalau di situ nggak disebutkan, Ustaz, part mananya mengering atau semuanya, atau mengering itu udah termasuk bagian dari itu? Nggak disebut. Nggak disebut ya? Secara secara spesifik apakah seluruhnya, apakah sebagiannya, tapi kan yang menjadi kuncinya adalah ketika dia sudah mengering, puncaknya muncul Jabalin min Zahab tadi, gunung emas itu, dan itu yang mengundang berdatangannya ya kekuatan-kekuatan dunia yang memperebutkannya. Yang nongol yang itu ya, gambar itu ya, ada tower itu ya? Iya, tower itu awalnya full kan, airnya di atas, sekarang udah di bawah. Ya itu tadi turun 18 meter kan? 18 meter. Menyusut saatnya. Menyusut. Berarti kalau ada gunung emas di dasar sungainya itu, kalau udah sampai dasar banget akan mulai kelihatan. Misalnya mungkin logikanya kan seperti itu ya. Iya, benar. Tapi ini udah sampai kering belum sih gambarnya? Kemana sih sempat lihatnya udah sampai hampir kering. Hampir. Cuma gini, kan tadi kalau kita lihat time frame
ada satu catatan pertanda yang disebut dengan peristiwa-peristiwa alami yang besar. Nah, peristiwa alami yang besar ini, kalau dalam kitab Ensiklopedia Akhir Zaman, Syekh Mubayyad tuh menganalisis dan mengkaitkan dengan dalil-dalil lainnya, bahwa justru peristiwa alam itulah yang menyebabkan munculnya gunung emas itu. Jadi sepertinya nanti ada entah perpaduan antara gempa dengan mungkin hantaman dari langit gitu ya, benda apa kepingan-kepingan batu berjatuhan dari langit ya kan, menggoncangkan wilayah situ yang tiba-tiba memunculkan gunung emas itu. Wallahu a'lam Tapi bishawab. kalau ada pasti heboh banget. Pasti. Kalau ada pasti ya beneran katanya nih. Waduh. Itu tapi belum ada ini ya Sat ya. Maksudnya apa ya? Maksudnya dari kering ke gunung emas berapa tahun gitu kali gitu. Belum, jaraknya berapa lama gitu Sat? Nggak ada Sat ya. Gini, kalau saya melihat bahwa karena apa tanda demi tanda tadi, sebenarnya kan kalau kita tadi bahas tuh rata-rata sudah bisa dicontreng kan, gitu. Nah kalau yang lain-lainnya sudah bisa dicontreng, kecuali nafsun zakiyah ya, kita masih nunggu-nunggu nih. Kemarin banyak orang atau ada sebagian orang yang mulai menduga apa Ismail Haniyeh nafsun zakiyah, tapi tampaknya tingkat kemurkaan masyarakat kan nggak terlalu besar kan. Memang dunia Islam sangat kehilangan gitu. Tapi kan di kalangan yang ngaku ngaji aja berbeda-beda. Gitu. Ada yang cuek aja gitu. Ada yang bilang dia Syi'i kan gitu. Gitu ya kan, sampai disolatin orang Syiah. Masa yang nyolatin orang Syiah pasti Syiahnya yang disolatin. Kan lucu juga. Ada foto ketika beliau di Iran, ketika sholat diajak sholat bareng, dia nggak sholat, fotonya beredar. Jadi Iran aslinya pejabat yang sholat, dianya duduk. Ada fotonya begitu. Ya menunjukkan kalau dia kan nggak ya maksudnya. Nah jadi tapi yang lain kan dicontreng nih. Kita kalau kita lihat nih, yang lain sudah layak dicontreng, gitu. Belum lagi ada satu hadis yang ini juga saya ibaratnya kayak baru ngeh juga gitu. Saya lagi browsing gitu terus lihat ada satu bahasan yang mengatakan bahwa perang di Gaza ini sejak 15 abad yang lalu Nabi sudah sebutkan begitu. Jadi bunyi hadisnya begini, inna awalu hadzal amr an-nubuwatu wa rahmah. Sesungguhnya awal mula urusan agama ini itu ditandai dengan kenabian dan rahmah. Ya. Thumma al-khilafatu war rahmah, kemudian kekhalifahan dan rahmah. Thumma mulkan wa rahmah, kemudian kerajaan-kerajaan dan rahmah. Thumma yakatadamuna ya kama takadamu al-hamir. Kemudian manusia akan memperebutkan kepemimpinan kekuasaan laksana gigitan keledai. Gitu. Nah, jadi ini awal hadisnya seperti ini. Dan ini berarti hadis ini ingin menggambarkan perubahan keadaan umat Islam dari waktu ke waktu. Gitu. Dan kalau saya karena sering membahas satu hadis lagi yang mirip seperti ini, hadis yang satu lagi itu cocok sekali dengan hadis ini. Karena hadis yang satu lagi bunyinya takunun nubuwata fikum masyaallahu an takun, akan berlangsung kenabian di tengah kalian selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah sudah berkehendak muncullah al-khilafatu ala minhajin nubuwah selama masa yang Allah kehendaki, dan ketika Allah berkehendak dicabut masa itu, muncul masa yang ketiga mulkan adon, raja-raja yang menggigit. Nah ini persis kan, mirip sekali gitu. Tapi kalau di sini bahasanya kenabian dan rahmah, kekhalifahan dan rahmah, kerajaan-kerajaan dan rahmah. Sesudah itu ya takadamuna, kemudian manusia berebut ya, mendapatkan kekuasaan, kepemimpinan laksana gigitan keledai. Nah kalau di dalam hadis yang ini disebutnya era mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Rupanya penguasa yang memaksakan kehendak ini ya berawal dari orang-orang yang memperebutkan kayak gigitan keledai. Dan sekarang kita makin melihat kan bahwa pola sistem pemilihan sekarang ini kan memang kayak perlombaan ngelihat keledai berebut kan. Berarti di mana-mana Sebentar, ini belum selesai. Nah, kata Nabi kalau era itu sudah datang, era manusia memperebutkannya seperti gigitan keledai, alaikum bil jihad, kalian wajib berjihad. Wa inna afdalu jihadikum ar-ribat. Sedangkan jihad yang paling afdal, yang paling utama yang kalian lakukan di masa itu namanya ar-ribat. Tahu ar-ribat? Ar-ribat itu kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir ada dua pengertiannya. Pengertian pertama, ribat itu berjaga-jaga menunggu dari satu waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Itu disebut ribat. Jadi misalnya kita sholat maghrib nih ke masjid.
Habis sholat maghrib kita wirid, habis wirid kita baca Al-Quran, terus sambil nungguin isya. Nah itu kita lagi ribat. Itu ribat. Itu ribat, berjaga-jaga, ya kan? Tapi ada pengertian ribat yang kedua dan ada hadisnya juga. Jadi ribat yang kedua itu berjaga-jaga di tepi negeri dari serangan musuh. Gitu. Itu ribat. Gitu. Jadi kata Nabi, di masa itu jihad yang paling afdol tuh ribat, berjaga-jaga di tepi negeri. Wa inna afdal ribatikum, sedangkan ribat kalian yang paling afdol di masa itu Asqalan. Adanya di Asqalan. Asbahan Ustaz. Nah, Asqalan. Oh, Asqalan. Beda. Asqalan. Jadi kalau kita lihat peta dunia sekarang, Asqalan itu di mana? Ashkelon. Nah, Ashkelon ini di luar Gaza, di sebelah utaranya. Itulah Ashkelon, sebuah kota ya, namanya Ashkelon yang Israel mengklaim negeri mereka, ya kita tentu menyebut itu di Palestina kan gitu. Nah, apa yang menarik dengan hadis ini? Kenapa kalau ribat yang paling afdol tuh di masa itu adalah di Asqalan, terus apa hubungannya dengan sekarang yang sedang terjadi? Nah, hubungannya itu yang disebut Asqalan di masa lalu itu wilayah yang mencakup kota Ashkelon sekarang, seluruhnya sampai ke selatan sampai ke perbatasan Mesir, yang berarti mencakup seluruh Gaza. Oh, jadi kalau ungkapannya itu Gaza termasuk Askelon berarti? Betul. Jadi Imam Syafi'i ya, itu dalam beberapa kitab disebutnya berasal dari Gaza. Tapi di kitab lain disebutnya dari Askelon. Karena di masa lalu istilah Askelon itu wilayah yang luas yang mencakup Gaza. Gitu. Kayak Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu dari Asqalan gitu. Oh, berarti yang dimaksud ribat tadi kalau kita berada di Gaza dong berarti? Ya, jadi ribat yang paling afdol di masa ketika manusia berebut kekuasaan kayak gigitan keledai itu adanya di Askelon, yang berarti mencakup seluruh Gaza itu. Berarti Nabi sedang bicarakan ini tentang hal ini. Makanya wajar kalau kita lihat begitu banyak video-video yang memperlihatkan orang-orang Gaza kalau ditanya mau meninggalkan Gaza apa nggak mau. Gitu. Kami mending mati syahid di sini. Karena di sini negeri kami, negeri ayah ibu kami, kakek nenek kami, dan di sini ada Masjidil Aqsa, ada Baitul Maqdis. Kami lebih baik mati syahid di sini daripada kami pergi mengungsi ke Mesir, tapi kami terhina karena meninggalkan negeri ini yang harus kami jaga. Masya Allah. Wah, sampai kemarin tamu kita anak-anak Gaza ya, gini bilang, bagaimana ini misalnya meninggalkan Gaza? Kalau saya mending kalau mati di Gaza. Masih anak-anak emang begitu. Jadi kalau kita kaitkan semua ini, tanda-tanda pendahuluan menjelang Al-Mahdi muncul, sementara kita sekarang sedang berada di era orang pada berebut kekuasaan kayak gigitan keledai, ya kan? Dan itu berarti di era itu yang wajib kita lakukan itu jihad, dan jihad yang paling baik itu ribat, dan ribat yang paling bagus adalah di Askelon. Berarti wajar kalau kita semua harus menghayati bahwa perang Ma'rakah Tufanul Aqsa ini perang kita. Gitu. Karena sekalipun kita nggak berada di sana, kita harus support. Gitu. Ya, kita harus berada dalam satu perasaan yang sama. Itu yang selalu saya katakan waktu di tanggal 7 Oktober si Netanyahu muncul di televisinya Israel mengumumkan Israel is at war, Israel dalam keadaan perang. We are at war with Hamas. Kita sedang perang lawan Hamas. Ini bohong. Mereka bukan perang lawan Hamas, bukan perang lawan Gaza, bukan perang lawan Palestina, tapi perang lawan seluruh Muslim di seluruh dunia. Itu penghayatan yang harus kita miliki. Karena apa? Ini ribat yang dimaksud. Yang kata Nabi, di era nanti orang sudah pada sibuk berebutan kekuasaan kayak gigitan keledai, ya kita harus sibuk jihad, sibuk ribat. Dan ribat di mana yang terbaik? Di Asqalan. Kita nggak bisa ke sana sekarang. Dihalangi oleh nasionalisme, dihalangi oleh ajaran-ajaran kebangsaan yang sangat sempit ini. Kan tapi kalau kita ikut posting support ke sana termasuk itu? Itu termasuk. Karena pada hakikatnya sekarang ini perang tuh ada dua, ada yang namanya jihad askari, ya perang militer di situ, benturan langsung, atau ghazwul fikri, perang pemikiran, perang opini, perang narasi. Ya termasuk ini, mudah-mudahan ini dikategorikan sebagai kita sedang mendukung ribat di Asqalan. Waduh, amin. Insyaallah. Dan Billy pernah dengar juga Ustaz, berarti di akhir zaman juga Rasul pernah bilang tempat yang paling aman tuh di Palestina saja. Ya sekalipun tempat yang paling aman itu berkaitan dengan ketika sudah apa. Tentunya ketika kita sudah berjaya nantinya. Ya kan, disitulah tempat yang paling aman, karena itu pusatnya. Ya, karena memang nanti ketika kita berjaya kembali, yang berarti kita masuk ke era khilafah ala minhajin nubuwah kembali, asimatul khilafah Baitul Maqdis gitu. Ibu kotanya khilafah memang di Baitul Maqdis gitu. Berarti sekarang nih kita kayak lagi ngisiin form
tanda-tanda akhir zaman tuh apa aja? Yang Mana udah yang udah? di-checklist. Yang udah di checklist gitu yang ya. udah di Ini checklist, ya. sisa-sisanya yang belum terjadi masih kosong gitu ya. Nah, yang lebih menarik lagi, kalau kita kaitkan, memang ini bukan hadis, ya. Ini bukan hadis sehingga kita nggak bisa mengatakan statement ini 100% benar. Ya. Tapi yang ngomong juga bukan sembarangan orang, Ya. ya kan? Yang ngomong adalah seorang yang sudah membuktikan rela menyerahkan jiwanya kepada Allah sehingga dia insya Allah matinya syahid, yaitu Ahmad Yasin, rahimahullah. Ahmad Yasin kan ditanya, ya kan, apa pendapat tentang negara Israel? Dia bilang dia adalah sebuah entitas yang pasti akan hancur. Loh, dari mana Anda bisa mengatakan itu? Ya dari fakta, sejarah, sunnatullah, bahwa entitas manapun yang dibangun berdasarkan kedustaan, perampasan hak bangsa lain, ya kan, kezoliman, pasti akan hancur. Baik, kalau begitu Anda punya prediksi kapan hancurnya? Punya. Kapan? 2027. Gitu. Atas dasar apa? Atas dasar ayat. Ayat Quran sering menyebut angka arba'ina sanah, 40 tahun. Dan angka itu sering dikaitkan dengan pergantian generasi. Gitu. Nah, 1947 atau 1948 itu awal mula berdirinya formalnya negara haram Israel kan. Nah, setelah 40 tahun ini, selama 40 tahun bangsa Palestina itu menjadi bangsa yang kayak terhina gitu, terbuang, terusir, diaspora segala macam gitu kan. Tapi 40 tahun berikutnya 1987 ya kan, berdirilah yang namanya gerakan perlawanan Islam yang dibangun sama Syekh Ahmad Yasin ini. Gitu. Nah, dia yakin semenjak ini berdiri akan terjadi proses pergantian generasi 40 tahun berikutnya. Dari 1987 tambah 40 berapa? 2027 gitu. Nah, sekarang belum 2027 saja, buah dari kerjanya Syekh Ahmad Yasin mencetak kader-kader Hamas atau Mujahidin Brigade Al-Qassam ini baru berapa 36 tahun kan. Dari 1987 ke 2023 kemarin kan 36 tahun, sekarang 37 tahun. Kelihatannya udah megap-megap nih Israel. Iya, mungkin ini proses. Proses. Ada lagi kemarin yang antum temuin tuh. Yang mana? Yang tembok Yajuj Majuj. Tembok Yajuj Majuj, Billy pernah nemu saat sempat bahas sama Mas Ari di sini. Yang ada di di mana ya? Di Irak ya? Ada di petanya di ini Rusia Tengah ujung, di petanya Al-Idrisi. Peta Al-Idrisi itu kalau nggak salah kan peta pertama yang membuat pertama globe ya. Yang pertama peta. Petanya Al-Idrisi ini Ustadz, di bawahnya ada tulisan Yajuj Majuj. Dan itu saya lihat juga itu videonya, dia membandingkan dengan peta dunia sekarang gitu ya. Dan makanya bisa disebutkan di Rusia atas kawasannya. Di Rusia bagian paling ujung ujung utara paling timur. Utara paling timur ya. Ya kita nggak tahu, Allahu a'lam bishawab. Mestinya kita mempelajari Al-Idrisi itu sendiri atas dasar apa dia menentukan hal itu gitu. Tapi yang jelas memang saya dari dulu punya satu keyakinan kalau radem, kan istilahnya radem, ada istilah sad, ada istilah radem. Jadi kalau penduduk yang minta tolong kepada Zulkarnain untuk bikinkan tembok, itu menyebutnya bikinkan sad untuk kami, sad. Tapi kata dan kami rela untuk membayar engkau gitu, asal engkau membangunkan buat kami. Dan dengan demikian itu si Ya'juj Ma'juj itu tetangga kami yang mufsiduna fil ard, perusak di muka bumi ini bisa terkurung di balik sana gitu. Terus kata Zulkarnain, nggak perlu, saya sudah dapat rezeki cukup dari Allah, nggak perlu bayar, yang penting bantu dan saya akan bangunkan radem. Gitu. Nah, radem itu rupanya bukan dinding tapi dinding yang kokoh banget, yang kuat banget, yang kemudian dalam membangunnya itu dia pakai tembaga yang dibikin meleleh gitu kan, dibikin meleleh gitu. Dan setelah berdiri dia mengatakan hadza rahmatun min rabbi, inilah rahmat dari Rabbku, ya kan, hasil karyanya itu, ini rahmat dari Rabbku. Dan dia memberikan garansi bahwa Ya'juj Ma'juj nggak bisa melubanginya dan nggak mungkin bisa memanjatnya gitu. Tapi dia sendiri dengan tawadhunya mengatakan, ya kan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Namun kalau sudah datang janji Rabbku, akan luluh lantaklah dinding ini, tembok ini gitu. Artinya dia ingin mengatakan, saya jamin ini tembok kuat gitu, nggak bisa dilubangin, nggak bisa dipanjat. Tapi biar gimana pun ini kan bikin manusia, kan ada expire date-nya gitu. Nah, Allah yang maha tahu kapan expire date-nya. Nah, ketika dia sudah luluh lantak, si Ya'juj Ma'juj akan keluar gitu. Nah, saya selama ini
bertanya-tanya, ini kan kita sudah hidup di era teknologi canggih, ada yang namanya kemampuan monitoring dari satelit segala macam gitu, kok seperti nggak pernah terumumkan gitu di mana lokasi persisnya apa namanya redem tersebut, tembok Ya'juj Ma'juj itu. Nah, sehingga saya menganggap bahwa urusan ini urusan yang sepertinya kategorinya ilmu ghaib ini. Nggak sesederhana itu kita bisa mempinpoint gitu lokasi dari tembok Ya'juj Ma'juj itu atau tembok Zulkarnain itu. Gitu. Ya, tapi memang uniknya itu kalau nggak salah saya baca ini peta dunia yang pertama itu kan yang bisa menggambar Ali Idrisi ini. Tapi Ali Idrisi ini nggak pernah terbang, nggak pernah traveling, nggak pernah jadi astronot, nggak pernah jadi pilot. Ternyata cara dia menggambar itu hanya dengan membaca Quran dan mentadaburi setiap Quran itu dari entah mungkin dia punya apa namanya penadaburan yang unik mungkin ya, kemudian keluar entah gambarnya jadi seperti itu, gambar bumi itu beliau tuh dari penadaburan Quran, lokasinya di sini segala macam, akhirnya beliau gambar dan itu disepakati para ilmuwan memang mirip ternyata dengan apa yang science kalau gitu, itu zaman dulu. Nah, kok dia yang jadi pertanyaan itu mungkin kalau ketemu orang bisa tanya, kok dia nulis Ya'juj Ma'juj gitu loh maksudnya. Kok dia nulis Ya'juj Ma'juj itu dari mana gitu maksudnya. Itu yang unik gitu kan. Karena beliau juga diakui dunia sebagai penemu globe. Beliau ini secara sains. Penemu globe. Penemu konsep apa namanya? Peta dunia. Beda, globe dengan peta dunia beda. Oh ya, bukan globe berarti peta dunia. Peta dunia. Kalau globe itu berarti seolah-olah dia yang pertama kali mencetuskan bahwa bumi ini bulat. Bulat, enggak dia nggak bilang bulat sih. Dia nggak bilang bulat. Peta, peta. Nggak bilang bulat, tapi kemudian secara sains, kemudian secara ilmu pengetahuan, yang ketika udah punya teknologi, ada kemiripan. Padahal beliau nggak pernah terbang. Tapi memang ada yang menarik dari petanya Ali Idrisi ini ya. Yang menarik, dia itu memposisikan kemungkinan besar tembok Zulkarnain itu di wilayah Rusia tadi ya, utara paling timur atas, kan gitu. Yang berarti benar-benar menunjukkan bahwa si Ya'juj Ma'juj itu terkurung di pojok kan ibaratnya gitu kan, terkurung di pojok. Padahal selama ini ada juga pandangan, opini yang mengatakan tembok Ya'juj Ma'juj itu ada di daerah Kaukasus. Rusia. Rusia, tapi Kaukasus. Jadi dia kayak membatasi antara Jazirah Arab dengan Rusianya gitu di situ gitu. Saya selama ini kalau itu rasanya agak sulit saya nerima. Kenapa? Karena Ya'juj Ma'juj berarti bisa kabur dari utara dong, kan gitu. Tapi kalau dia di pojok gitu ya kan, dia benar-benar cornered gitu, terpojokkan gitu. Dia hanya baru bisa keluar kalau memang ini udah hancur gitu. Betul. Tapi menarik juga. Kalau terpojok berarti nggak ada akses lain belakangnya. Nggak ada. Ya memang iya kan kalau di peta Idrisi kan begitu kan. Terus menariknya di petanya juga Ustaz seperti timah yang dipanaskan itu Ustaz, ada gerigi-gerigi gitu berwarna hitam. Kalau Mas Ari mungkin berarti kalau di situ berarti dia menggambarkan bukannya bulat dong berarti buminya. Datar dong berarti. Kalau urusannya di pojok ya. Iya. Kalau bulat kan di sini tutup sana balik sana. Iya. Pintu belakang. Iya. Gitu kan? Iya. Kalau dia di pojok berarti nggak ada akses. Emangnya Mas Ari kira bulat? Ini gambarnya enggak, maksudnya Mas Ari emang kira bumi kayak bola. Oh, gitu? Kalau saya karena saya belum pernah terbang gitu. Ya sebenarnya gini. Bumi bulat juga unik ya. Bumi bulat juga unik ya kan gitu kan. Setelah ada satu fakta mengatakan bahwa kekeliruan ketika Neil Armstrong menancapkan bendera di sana di bulan. So-called bulan. So-called bulan gitu kan. Kemudian benderanya berkibar. Terus kan ditanya di sana ada anginnya apa enggak? Sampai Neil Armstrong suruh sumpah nggak mau kan gitu kan. Sumpah dengan Bible ya. Dengan Bible padahal kan gitu kan. Nah kemudian yang mengklaim pernah melihat dari atas kan hanya satu pihak nih. Dan manusia nggak bisa terbang, ya kan? Kalau kita mau ngecek juga susah. Kita mau tabayunnya ini bentuknya gimana? Nggak ada yang bisa, susah. Kita nggak bisa terbang. Naik pesawat juga ada itu kan lebih di atas lagi kan kalau mau ngeliat juga gitu kan. Nah, cuma memang
Ya inilah dia yang menjadi pertanyaan kalau kita pantesan antum tadi bilang globe sama peta sama nggak sama ya. Sama. Oh iya benar juga. Apakah benar Al-Idrisi ini penemu peta atau penemu globe? Ternyata menurut sains ya itu dia dianggap sebagai penemu bola dunia. Begitu. Tapi padahal temuannya tidak menggambarkan bumi itu bulat. Nah gitu. Tapi maksudnya memang itu. Cuma itu diklaim oleh dunia sains. Kalau menurut antum gimana, Ustaz? Iya, kalau kita lihat peta yang merupakan hasil karyanya Al-Idrisi, itu tidak menggambarkan dunia berupa sebuah bola, tapi kan ceper gitu. Flat. Flat. Lebih ke round berarti ya? Ya, round. Dan yang menariknya, beliau kan punya hipotesa bahwa disinilah lokasi Ya'juj dan Ma'juj. Dan kalau itu berdasarkan bumi yang datar, berarti lokasi Ya'juj dan Ma'juj itu pada posisi yang terkurung oleh radem yang dibangun oleh Zulkarnain yang tidak bisa dilubangi dan bisa dipanjat. Sementara kesananya dia nggak bisa kemana-mana karena di sana laut dan batas dari dunia atau bumi yang datar itu. Jadi terkurung, benar-benar terkurung. Jadi sepertinya klaim aja itu dari kalangan sains modern bahwa dia penemu globe pertama. Padahal kan petanya tidak dalam bentuk bumi bulat. Begitu. Peta aja itu digambarkan memang bentuknya kayak pizza. Ya kayak pizza. Kayak pizza gitu ya. Iya. Tapi memang dia kan ilmuwan dan ahli Quran. Nggak mungkin kalau maksudnya kemungkinan kecil untuk ngarang kan berarti sebenarnya. Karena dibuktikan oleh sains bentuk peta yang kemudian mereka klaim sebagai foto dari atas, bentuknya kok mirip dengan yang udah digambar. Gitu. Jadi ya ini tinggal teman-teman kepoin aja, cari tahu kira-kira apakah menurut teman-teman ini memang bumi itu bulat atau pipih tapi seperti bisa. Nah, silakan menurut pendapat kalian tulis di kolom komen dan apa alasannya gitu. Kalau pula ada link, masukin linknya sekalian untuk sekalian untuk kita pelajarin. Ini jadi dari satu sungai aja sampai kemana tuh? Balik lagi ke sungai kali ya. Siap. Ustadz, kalau dari sungai Efrat ini kan di Irak ya. Dulunya ini di sekitaran sungai Efrat ini seperti apa kehidupannya, Ustaz? Maksudnya ada kehidupan kah atau dan kenapa Efrat gitu ya? Iya, Efrat gitu. Kenapa Efrat ya dijadiin tanda gitu, Ustaz? Gitu. Padahal Nabi kan nggak pernah ke sana kan? Ya kalau dibilang kenapa Efrat ya kok nanya saya gitu ya. Oke, kirain pernah ada riwayat apa gitu. Iya, Ustaz. Yang jelas memang wilayah itu wilayah peradaban yang sudah lama ada di sana kan, peradaban Nebukadnezar dari sana. Tapi dari dulunya sampai sebelum mengering ini destinasi wisata apa gimana, Ustaz? Ya dia memang wilayah yang peradabannya panjang gitu. Wilayah yang peradabannya panjang. Mesopotamia kan masuk Mesopotamia gitu. Ya. Itu wilayah Mesopotamia. Dulu maju itu berarti? Dulu maju. Begitu. Ya. Berarti itu salah satu yang menjadi ini adalah 1400 tahun yang lalu. Iya. Nabi belum pernah ke sana. Dan bilang itu akan akhir zaman akan mengering gitu kan. Pada saat diungkapkan pun itu airnya masih deras. Iya, masih deras. Berapa puluh tahun belakangan juga orang nggak bener nih airnya masih deras. Tapi sekarang lagi kering nih. Berarti kan bener omongannya. Ya. Berarti akan terjadi juga di situ. Yang dibilang katanya Arab menghijau, udah hijau. Nah, terus kemudian tadi tanda-tanda yang diucapin Ustaz tadi, beberapa tadi mungkin dari tafsirnya bisa aja begini naik turun tuh, bisa aja demokrasi, bisa aja pandemi segala macam. Semuanya udah. Jadi yang tinggal yang belum aja apa ya, Sat? Yang belum. Kalau yang belum ya tentunya tanda-tanda besar yang masih lebih heboh lagi ya, contohnya Dajjal belum. Begitu. Jangan dulu sebelum Dajjal. Isa salam belum. Sebelum gitu. Itu Sat. Ya kan? Belum tentu kita masih hidup. Apa? Ya'juj Ma'juj. Ya begitu kalau udah nggak hidup lagi juga kayak itu Majid bisa jadi. Enggak, Ya'juj Ma'juj orang beriman masih ada. Masih ada. Sampai ke 6 ya Ustaz ya, fenomena ke-6. Jadi setelah Allahumma shalli ala Muhammad, setelah orang beriman itu tidak mengalami tanda yang ke-10 saja. Oh, akhir aja. Sebelum tanda ke-10 kan ada angin lembut dulu, angin lembut yang mencabut ruh orang-orang beriman. Gitu. Kalau berarti yang belum nongol itu Gunung Emas. Terus listrik nggak ada saja. Oh, ini apa? Kekeringan 3 tahun secara berturut-turut itu benar, Ustaz? Ya itu benar menjelang keluarnya Dajjal. Nah itu berapa berarti Mas Ari? Oke. Berarti masih ada waktu. Tapi kan kita mesti optimis teman-teman ya. Iya. Mau kiamat besok juga kita
nanam korma betul ya. Iya. Nah, kita tetap optimis ya apapun keadaannya gitu. Dan sebenarnya optimisme yang terbesar adalah meyakini selagi iman masih ada di dada kita, kita nggak akan mengalami kiamat. Oh, segala pembahasan kita ini bukan kita yang ngalamin nanti. Iya, artinya Kiamat besarnya. peristiwa kiamatnya. Kan hadis Nabi mengatakan la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas. Kiamat tidak akan terjadi kecuali menimpa atas orang-orang yang paling buruk. Sedangkan di hadis yang lain Nabi mengatakan menjelang kiamat sudah dekat sekali akan ada angin lembut yang lembutnya seperti sutra, aromanya wangi seperti misik, menyebar dari Yaman, dalam hadis yang lain dari Syam, dan angin ini ketika berhembus menyentuh orang-orang beriman itu akan tercabut nyawanya. Gitu. Lalu yang tersisa nanti ketika semua orang beriman sudah tercabut nyawanya, bahkan sampai disebutkan hatta yang imannya tinggal seberat biji zarah asalkan ada iman, itu tercabut nyawanya karena angin itu. Sehingga tersisalah syirarin nas, orang-orang yang paling buruk, yang berarti orang-orang kafir 24 karat. Itu yang tersisa, yang masih hidup. Itu sama sekali nggak ada imannya. Nah, mereka itulah yang akan mengalami dahsyatnya peristiwa kiamat. Dan itu berarti hanya satu tanda besar lagi, yaitu api keluar dari Yaman. Yang api itu akan bergerak menggiring mereka ke tempat berkumpul untuk mengalami kiamat. Di mana berkumpulnya? Di Syam. Oh, kiamat itu cuma di Syam? Ya, bukan cuma di Syam. Manusia keberadaannya hanya di Syam ketika kiamat terjadi. Karena mereka digiring oleh api itu menuju ke Syam. Jadi segala matahari terbit dari tempat terbenamnya itu orang beriman masih mengalami. Masih mengalami. Begitu. Segala binatang melata yang keluar dari perut bumi, yang tugas dabatul ard, yang tugasnya memberi tanda siapa ini orang beriman. Ketika dia beri tanda ini orang beriman, maka mukanya menjadi cemerlang gitu. Sementara ketika dia beri tanda ini orang kafir, maka mukanya meredup begitu. Ya, itu masih dialami oleh orang beriman. Begitu. Bahkan ketika matahari terbit dari tempat terbenamnya, orang-orang beriman mengalami, sementara orang-orang yang tadinya sudah murtad, ya kan, ingin mengucapin 2 kalimat syahadat lagi, tapi nggak bisa karena itu tertutupi pintu taubat. Wah, itu NASA habis keluar pernyataan itu tuh. Iya, ya kan? Menganalisis matahari akan terbit dari timur, dari barat. Dari barat. Ada kemungkinan matahari akan bisa terbit dari barat ketika keluar dari poros. Sempat baca tuh beritanya. Komentar kita kan sederhana. Telat. Kita udah tahu dari dulu. Udah di-spill sama Rasulullah. Spoilernya udah dapet gitu. Maksudnya jawabannya gitu. Mana aja lu kan gitu ya. Iya. Jadi manfaatnya nih ibaratnya gini. Kenapa orang muslim diingetin bahwa ini bumi ini ntar berakhir loh, kan intinya itu kan. Bumi ini ntar ujungnya berakhir juga gitu. Apa sih manfaat ini bagi kenapa orang non muslim kan pasti, atau orang-orang yang nggak beriman pasti kan ya menikmati dunia seolah-olah akan hidup selamanya nih, gitu. Sedangkan kita seperti diwanti-wanti bahwa yang ini akan berakhir nih gitu. Apa saat ininya kira-kira? Ya, manfaatnya adalah preparation, persiapan. Karena pada dasarnya kita kan hidup di dunia bukan untuk hidup, kita hidup di dunia untuk mati. Gitu. Setelah mati apa? Ketemu Allah. Nah, ketemu Allah kan tinggal 2 pilihan. Ketemu Allah, Allah senyum sama kita. Ketemu Allah, Allah murka sama kita. Cuma 2 pilihannya. Nah, kita kan nyiapin diri supaya kita begitu meninggal ketemu Allah dalam keadaan Allah senyum sama kita. Karena puas melihat perilaku kita yang mendatangkan keridhoannya. Waduh. Sekarang kalau kita pikir ya, Bill, orang nih kan hidup sebenarnya nggak ada kepastian dalam kehidupan ya. Iya. Meninggal nih pasti ya. Tapi orang lebih milih yang nggak pasti ya. Iya, betul. Sekarang lebih ubud dunia, banyaknya orang mencintai dunia berlebihan. Ya kan si itu siapa namanya tuh yang bintang film terkenal yang pernah jadi gubernur California, siapa namanya? Arnold. Kan dia pernah tuh diwawancarai di podcastnya orang kafir juga gitu. Iseng juga tuh si interviewernya nanya, what do you think about death gitu. Wahai Mr. Arnold, apa pendapatmu tentang kematian? Jawaban dia begini, whenever I think about death, it sucks katanya, ya kan? Nyebelin katanya gitu. Kenapa nyebelin? Ya coba bayangkan, saya orang yang sukses gini, jadi bintang film sukses, saya udah jadi politisi sukses, saya punya ini, punya itu, punya mansion, punya kapal pesiar, bla 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 bla. Ujung-ujungnya saya masuk ke dalam tanah, satu kotak cuman 2 kali 1 meter, dia bilang gitu. Apa nggak nyebelin, dia bilang gitu. Gitu kan. Gitu. Jadi bagi mereka kematian tuh the end of everything. Benar. Dan karena dia hidupnya senang, the end of enjoyment gitu, akhir dari kesenangan. Kan nyebelin. Kalau nggak salah Jim Carrey juga pernah ada di podcast, dia ngomong
setelah melewati semua hal ini, kayaknya banyak orang salah target dalam hidup ini, bilang begitu. Bahwa semua yang kita ini nanti kan kita mati juga, bilang gitu. Tapi meninggalkan apanya yang akan menjadi dikenang oleh keturunan kita, justru nggak jadi target. Udah kita capek-capek beli rumah segala macam ya, beli rumah, beli ini segala macam, itu nanti pakai orang katanya. Dipikir begitu juga. Sebenarnya kan udah ada ini ya, udah ada arah-arah, tinggal syahadat aja tuh. Ya mudah-mudahan ya jadi hidayah teman-teman semua. Ada pertanyaan apa lagi, Wil? Tentang ini Ustaz. Kalau Billy pernah dengar juga kalau Dajjal itu akan mengkafirkan yang lebih banyak wanita di akhir zaman. Itu benar Ustaz? Bagaimana? Bahasanya bukan mengkafirkan, bahasanya pengikut Dajjal, itu sebagian besar wanita. Begitu. Sedemikian rupa ketika nanti Dajjal sudah keluar, maka akan ada orang beriman yang pulang ke rumahnya, mengikat istrinya, mengikat anak perempuannya, mengikat bibinya, mengikat ibunya, ya kan, mengikat siapa-siapa yang dibawa tanggung jawabnya dari kalangan wanita. Kenapa diikat? Karena khawatir kalau mereka nggak diikat, mereka akan keluar dan kena pesonanya Dajjal. Saking Dajjal itu punya kemampuan sihir yang membuat kaum wanita itu gampang tersihir. Begitu, pesonanya tuh dahsyat. Tapi zaman sekarang wanita tuh mudah terpesona, ada lihat drama Korea lah, drama kayaknya gampang banget terpesonanya. Sebenarnya bukan zaman sekarang. Wanita memang gampang terpesona. Kecuali kalau dia punya iman. Ketika iman itu hadir, maka kemampuan dia dengan iman itu adalah pengendalian diri. Tapi ketika imannya lemah, ya otomatis ciri tabiat dasarnya yang gampang terpesona itu muncul. Itu yang membuat dia gampang kena jebakan-jebakan dari kalangan yang memang berwatak seperti Dajjal, ingin menguasai, gitu, ingin mengeksploitasi. Makanya ada kayak idol pop itu ketika nongol yang jerit cewek tuh jeritnya udah kayak kenapa ya? Nggak paham saya. Nggak, iya ada artis namanya kayak boy band gitu kan, kalau lagi datang ini fansnya banyak kan wanita gitu, ketika kemudian nongol itu wah jerit semua tuh. Wah gitu kan. Kalau laki ngefans-ngefansnya masih jaim ya, masih diam, cool ada gitu ya. Cool gitu kan. Kalau cewek kan jujur. Nah, itu yang mungkin salah satu beberapa apa itu mengarah ke sana? Apa dari dulu begitu? Sifat-sifat wanita mengarah kepada mudah terpesona. Karena gini, kan banyak ulama yang sudah membahas tentang masalah perbedaan tabiat laki dan perempuan. Di antaranya diungkapkan bahwa laki-laki itu kalau mengambil keputusan, perbandingan antara rasio dengan rasa itu 9:1. Jadi aspek rasionya itu 9 komponen, 9 konsideran. Sedangkan aspek emosionalnya 1 konsideran. Itu kalau laki-laki ngambil keputusan. Kalau perempuan ngambil keputusan sebaliknya, 9 konsideran rasa, emosi, ya kan, dengan 1 konsideran rasio pikiran. Gitu. Nah, karena itulah sementara si Dajjal ini kan menipu. Gitu. Tipuan itu lebih mudah mengena kepada kalangan yang gampang diolah emosinya. Begitu. Makanya laki-laki lebih sulit sebenarnya untuk tertipu, untuk terpesona. Laki-laki lebih ini. Nah, kecuali kalau laki-laki itu sendiri udah kecewa-cewean. Nah, bisa jadi. Soalnya kalau Dajjalnya kan laki kan nggak banget yang normal, nggak terpesona kan gitu kan. Iya. Tapi saya punya pendapat Dajjal ini secara fisik keren. Iya, Billy. Iya kan? Setuju. Ya kalau nggak keren nggak jadi itu tuh cewek-cewek. Takut kayaknya cewek-cewek jangankan jadi pengikutnya. Deket aja ini. Orang percaya gitu sama dia. Berarti penampilannya bagus, benar nggak, Zat? Bisa, mungkin. Tapi yang jelas, ya, Dajjal itu kan diberikan oleh Allah ya ilmu sihir, kemampuan menyihir. Ya bayangkan dia dengan 1 telunjuk aja nunjuk ke langit, ya sama amtir, ya kan, wahai langit turunkan hujan. Tahu-tahu hujan turun. Ya orang ini dong terpesona dong. Begitu. Hai bumi keluarkan tumbuh-tumbuhan, tiba-tiba keluar tumbuh-tumbuhannya subur begitu di mana-mana. Padahal tadinya orang kelaparan. Nah, jadi itu kan tentunya sesuatu yang mempesona, mempesona pastinya. Jadi terlepas dari dia ganteng nggak ganteng itu number 2. Tapi faktanya adalah dia bisa memenuhi hajat orang asal mau tunduk pada dia penuhi hajatnya.
apa mungkin kalau misalkan orang beriman ini melihatnya sosoknya serem dan apa yang sudah dijelaskan juga sama Rasul, tanda-tandanya apa orang yang nggak punya iman ini, yang tipis imannya mungkin ngelihatnya karena dia punya sihir yang kuat, Ustaz. Karena Billy pernah dengar hadis katanya dari zaman Nabi Adam diciptakan sampai zaman kita sekarang, sihir itu dikumpulkan tidak ada yang bisa mengalahkan sihir Dajjal kan katanya gitu ya. Nah, apa karena orang yang nggak beriman ini, apalagi cewek gitu ya, melihat sosok dia tuh bisa ganteng atau berwibawa itu karena sihirnya itu. Ya, gimana ya, sihirnya itu yang lebih menyebabkan terjadinya ketundukan manusia kepada dia. Gitu. Tapi kan orang beriman diberikan kemampuan mendeteksi. Ada hadis yang berbunyi baina ainaihi maktubun kafirun yaqra'uhu kullu mu'minin katibin aw ghairi katibin, yang artinya antara kedua matanya, yakni di dahinya, akan ada tulisan kafir yang bisa dibaca oleh setiap orang beriman, baik orang beriman itu literate ataupun illiterate, baik orang beriman itu bisa baca tulis maupun dia buta huruf. Kuncinya bukan soal buta huruf juga paham. Jadi kuncinya bukan soal dia berpendidikan tidak berpendidikan, tapi kuncinya adalah keimanannya hadir tidak. Begitu imannya hadir, dia punya kemampuan mendeteksi. Itu kan ada tulisan kafir, kok kalian ngikutin dia, begitu. Kalau yang nggak beriman nggak lihat? Nggak ngelihat, nggak mampu. Atau yang imannya adalah iman palsu, ya nifak gitu, munafik gitu ya, dia nggak akan lihat. Dia akan menganggapnya berdasarkan apa yang zohir kelihatan, bahwa dia keren, bisa begini, bisa begitu. Udah saya butuh sama dia. Dia bisa memenuhi keinginan saya, nggak apa-apa, saya perlakukan dia sebagai Tuhan sekalipun. So what? Gitu. Yang penting gue bisa terpenuhi kemauan gue. Gitu. Serem banget ya. Ya makanya kan sampai Nabi bilang, naruhu jannah wa jannatuhu nar. Nerakanya Dajjal adalah surga. Sebaliknya surganya Dajjal adalah neraka. Sehingga kalau kalian nanti berjumpa dengan dia, ya dia tawarkan dua sungai, sungai air dan sungai api. Pilihlah apinya, dan apa istilahnya, ambillah apinya itu sambil membaca awal 10 ayat pertama suratul Kahfi. Engkau akan rasakan apinya itu sebagai air yang segar, yang sejuk. Gitu. Tapi kalau orang-orang yang cuma bisa ngelihat yang zohir aja gitu kan, ngelihat airnya, dia ambil air, padahal itu justru api neraka. Itu akan mengantarkan mereka ke api neraka. Berarti kalau yang udah jadi pengikut Dajjal kafir selamanya, Ustaz? Iya, nggak akan bisa lagi dia kembali. Jadi nggak ada pengampunan? Nggak ada, karena Dajjal itu termasuk salah satu dari 3 tanda yang kalau dia muncul kemudian orang beriman kepadanya, ya, maka dia nggak akan bermanfaat sisa hidup dia kalau dia tidak menjaga imannya itu. Wah, kalau yang tertipu di ending-endingnya orang beriman, maksudnya ya Muslim beriman gitu, tuh, tapi di ending tertipu, udah selesai tuh. Selesai. Iya. Makanya saya sangat tertarik dengan bukunya Ahmad Thompson. Ahmad Thompson tuh menulis buku judulnya Dajjal the Antichrist, yang diterjemahkan dengan judul Sistem Dajjal. Gitu. Di mana dia menerangkan bahwa tatanan dunia modern ini sistem Dajjal. Karena dia sebuah sistem yang punya karakter mirip kayak Dajjal, menawarkan surga dan neraka. Barang siapa yang mau tunduk pada sistem dunia sekarang ini, the so-called New World Order ini, dia akan dikasih surga, dia akan dikasih hal-hal yang menyenangkan dari sistem ini. Padahal itu akan mengantarkan dia ke neraka. Tapi sebaliknya, barang siapa yang menentangnya akan dikasih neraka, sulit hidupnya, dibatasi ruang geraknya. Gitu. Padahal itu akan menuju ke surga. Siapa tadi namanya? Ahmad Thompson. Muslim tuh? Muslim Inggris. Menarik. Jadi dekat dengan ini dong, jangan-jangan mereka Zionis ini ada asistensi sama Dajjal gitu loh. Kok segala rencananya sekarang orang pinter banget nih nyusun kan gitu kan. Nah, keberadaannya kan di mana Dajjal sekarang kan kita belum tahu kan. Iya itu. Tapi bagi mereka ini masa ayah, Sat. Iya, jadi gini, saya tuh dulu sering tuh kalau lagi ngebahas Dajjal, ya kan, ada yang nanya, Ustaz, jadi Dajjal tuh di mana? Posisinya di mana? Terus saya bilang, emang pentingnya apa kita tahu Dajjal di mana? Padahal ada hadis Nabi mengatakan, man sami'a bid Dajjal falyan'a anhu. Barang siapa mendengar Dajjal mendekati negerinya, kampung halamannya, tempat tinggalnya, menjauhlah dari Dajjal. Karena demi Allah, ada seorang yang asalnya beriman, begitu dengar Dajjal, ya kan, dia malah mendekati Dajjal. Begitu di depan Dajjal, langsung dia menghamba kepada Dajjal karena hebatnya tipu daya Dajjal. Begitu. Jadi kafir, Nabi menyuruh kita jangan sekali-kali punya keingintahuan, penasaran, pingin ketemu Dajjal atau pingin cari-cari Dajjal di mana. Ya orang berdasarkan hadis ini kan udah jelas. Jangankan kita nyari Dajjal, bahkan Dajjal mau masuk ke negeri kita aja kita harus menjauh.
Jangan sok-sok kita merasa hebat bisa menghadapi Dajjal gitu. Gitu. Karena apa? Karena hebat tipu dayanya. Nah, artinya apa? Pertanyaan, ada di mana dia? Percuma kita jawab, buat apa? Tak situ lagi. Ya kan? Nah, itu kan. Terang kepo lagi kan. Nah, kan. Ya, sementara kalau orang-orang kafir tahu di mana Dajjal berada, ya urusan mereka. Barangkali mereka udah liko kali, nerima arahan-arahan gitu ya, terserah. Urusan mereka. Kita justru jangan ikut campur di situ. Kita mah jangan ikut campur. Kita mempersiapkan diri menghadapinya. Itu menguatkan diri, membekali diri dengan apa-apa yang Nabi sudah bilang, kiat-kiat untuk melindungi diri dari fitnah Dajjal. Emang ini ya, berarti memang iming-imingnya kalau ada pun Dajjal sekarang ini lagi juga beredar, menggiurkan berarti. Menggiurkan berarti. Nah, jadi yang menarik itu kembali ke bukunya Ahmad Thompson, dia mengistilahkannya sekarang Dajjal belum ada oknumnya. Tapi sistem dunia ini berkarakteristik sebagai Dajjal. Jadi sistem Dajjal ini pantasnya disebutnya. Nah, ini Ustaz Billy mau tanya juga, jadi menarik nih. Sistem Dajjal itu kan bermacam-macam ya. Sampai mungkin Billy ada satu pertanyaan, kan anak-anak sekarang apalagi Billy kan milenial Ustaz ya, Gen Z gitu. Mereka ini kalau diceritakan kayak gini malah takut Ustaz. Apa itu dari salah satu sistem Dajjal yang dibentuk oleh mereka agar mereka anak-anak muda ini yang ada di dunia jadi takut. Takut malah nggak pelajari. Mau pelajari malah nanti kaget juga. Oh ternyata kayak gini pas sudah keluar gitu loh Ustaz. Iya, itu bagian dari was-wasnya syaitan, was-wasnya syaitan. Syaitan menanamkan was-was untuk mempersiapkan diri, malah dibikin rasa takut. Gitu. Padahal sebenarnya semakin kita mendalami ilmu akhir zaman, termasuk kita membahas tentang Dajjal, mengkaji tentang Dajjal, kita semakin paham apa yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan diri menghadapinya. Ya kan? Ya justru malah prepare. Iya. Tapi dengan paham jadi tahu bahwa udahlah yang kita punya juga ada akhirnya kok gitu saja. Betul. Nah, jadi nggak ngejar-ngejar dunia banget gitu ya. Betul. Makanya yang menarik dalam buku Sistem Dajjal itu, Ahmad Thompson itu punya tesis bahwa there are 3 aspects of Dajjal. Ada 3 aspek dari Dajjal. Ada aspek Dajjal sebagai oknumnya, individunya. Nah, inilah yang sering dibahas Nabi dalam hadis-hadis tentang Dajjal, termasuk yang Tamim Ad-Dari jumpai di pulau itu, ya kan. Nah, terus ada aspek yang disebut dengan socio-cultural global phenomenon, fenomena sosiokultural yang global. Nah, ini diwakili oleh berbagai aspek kehidupan yang nyata yang kita lihat. Istilahnya IPOL, Exos, Bud, Mil, Penkum, Med, FAM, segala macam. Ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, hukum, medis, farmasi, pertanian, peternakan, semua aspek hidup. Itu semua aspek yang sifatnya zohir dari sistem Dajjal, ya kan? Nah, tapi ada aspek ketiga. Aspek ketiga itu yang disebut dengan the unseen force, ya, kekuatan yang tidak tampak dari sistem Dajjal. Nah, kekuatan tidak tampak ini diwakili oleh apa? Diwakili oleh secret societies. Nah, itu organisasi rahasia yang dibidani oleh kaum Yahudi. Gitu. Nah, itu namanya macam-macam. Ada Freemasonry, ada Illuminati, ada Knight Templar, ada Skull and Bones, ya kan? Ada macam-macam lah. Gitu. Nah, itu justru di dalam secret society itulah adanya kalangan influential figures ya in the society, ya kan, figur-figur yang berpengaruh di masyarakat yang dikumpulkan dari berbagai aspek kehidupan, bintang film, penyanyi, kemudian politisi, ya kan, taipan, orang kaya raya, ya kan, olahragawan, artis, wah pokoknya orang-orang berpengaruh dikumpulkan, dimasukkan ke dalam secret society itu dan diharuskan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan secret, pertemuan rahasia, dan dalam pertemuan rahasia itu mereka punya 2 agenda. Agenda pertama, bagaimana melakukan destruction on the earth, ya kan, kerusakan di muka bumi. Di antaranya bikin program depopulation, pengurangan jumlah populasi planet bumi, ya kan, macam-macam lah program-program jahat. Gitu ya. Sama yang kedua, di dalam agenda pertemuan rahasia itu mereka mengadakan satanic rituals. Jadi peribadatan setan gitu. Bentuknya apa ya? Bentuknya benar-benar ibadah, ada setan gitu, ada Lucifer hadir dan mereka melakukan sacrifice gitu, pengorbanan, pesuguhan. Dan yang disembelih itu benar-benar anak manusia gitu, seringkali bayi, seringkali anak-anak kecil gitu. Dan ketika sudah disembelih, dibagi darahnya, dimasukin gelas-gelas, dibagi kepada yang hadir, diminum, daging dipotong, dimakan apa ada, dan itu diyakini sebagai sarana forever young, mengawetkan, begitu. Wah, berarti emang Bohemian Groove ini udah jadi bukan rahasia lagi berarti ya? Ya, jadi justru mereka merupakan the unseen force, ya kan,
kekuatan di belakang layar dari sistem Dajjal ini. Dan sudah barang tentu mereka lah yang berada di ujung tombak, vanguard ya, istilahnya baris terdepan dari yang menyambut kedatangan si oknum. Berarti mereka tuh udah auto jadi pengikut Dajjal pasti Ustaz ya? Pasti. Pasti auto. Pasti. Namanya Vanguard juga nama perusahaan yang biasa untuk mendanai juga. Jadi Iya. kesana-sana juga ya ujungnya ya. Wah, tapi kalau orang yang cinta dengan dunia malah kepengen ikut masuk ke situ. Oh iya, karena penawarannya kan langsung dapat duit banyak. Kan ada tuh, teman saya ada, dia Muslim, tiba-tiba dia cerita dia dapat tawaran untuk gabung dengan sebuah organisasi yang nggak disebut namanya dulu, tapi dijamin dia kalau gabung dapat $1 million. Gitu, itu baru gabung pertama itu. Bisa kebayang tuh pada level-level berikutnya. Wah, kalau teman-teman mungkin nge-googling ya Bohemian Grove itu bentuk sesembahannya itu seperti burung, ya, tempatnya sesembahannya itu burung gitu ya, Ustaz ya? Burung raksasa begitu tuh. Nah, itu tempat sesembahan gitu ya. Jadi secara satu persatu tanda-tanda yang dijelaskan oleh Ustaz itu ternyata di TikTok lagi di-reveal satu-satu ya. Betul. Tapi dulu kajian-kajian seperti ini 10-20 tahun yang lalu tuh dianggap halu. Ya kan? Iya, betul. Karena belum ada kejadian. Nah, sekarang baru ada kejadian nih kan. Iya. Dulu ya 20-30 tahun mana percaya orang Majud ya. Sekarang bahkan udah mau dipopuler katanya. Populer kan, bahkan difilmkan kan ya. Iya. Di Taman Hollywood difilmkan, kemarin sempet nonton trailernya. Di 2025 kalau nggak salah tayang. 2025. Judulnya Gog and Magog. Versi Ya, memang versi- itu versinya orang barat nyebut ya Juju Maju itu Gog and Magog. Magog ya. Oke. Tapi dulu pernah juga ada film Matt Damon judulnya Wall of China kalau nggak salah. Itu mirip juga tuh. Tapi keluar dari tembok Cina. Gitu. Tapi mereka sering ngambil sih emang ide-ide cerita dari ini Islam sih. Waduh, Tapi tapi mau nanya lagi nih. terakhir. Ustadz, kan dengan tanda-tanda yang udah muncul di zaman kita sekarang, khususnya kita yang masih hidup ini, apa yang harus kita persiapkan sebagai umat muslim ke depannya, Ustadz? Iya. Jadi kalau kita kembali ke time frame tadi ya, kan di sini berdasarkan kajiannya Syekh Mubayyad, dan jangan lupa ya Syekh Mubayyad itu ulama dari Gaza nih, gitu. Beliau dari Gaza dan beliau alhamdulillah masih hidup ya, dalam official YouTube dia, official channel dia itu dia alhamdulillah masih secara berkala ngirim surat kepada community-nya. Dia udah nggak bisa bikin video lagi karena sudah nggak ada ini, ya kan. Nah jadi dia memberi kabar tuh dari time to time gitu tentang kondisi di Gaza gitu. Alhamdulillah masih hidup beliau ya. Jadi beliau itu kan kalau kita baca kitab beliau, akhirnya kita jadi makin paham ini kita nih secara time frame nih berada di mana nih dalam konteks kronologi tanda demi tanda yang akan muncul. Nah kembali kepada pembahasan yang tadi dimulai dari Sungai Yufrat itu, saya memandang kita ini berada di persimpangan jalan antara berada di babak keempat perjalanan sejarah umat Islam menjelang masuk babak kelima. Nah babak keempat ini babak di mana kita umat Islam babak belur, gitu. Nah sementara babak kelima di mana umat Islam kembali berjaya. Nah babak keempat ini disebut Nabi dengan istilah babak kepemimpinan mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak, ya. Dan sudah barang tentu munculnya penguasa yang memaksakan kehendak ini karena penguasa globalnya kufar. Dalam hal ini Yahudi Nasrani, khususnya Yahudi, begitu, ya kan? Dan karenanya sekarang ini elit global rata-rata kan sosok-sosoknya Yahudi semua, gitu. Bahkan semua secret societies bisa dikatakan dibidani oleh Yahudi, kayak misalnya Freemasonry. Freemasonry itu leveling yang ada itu sampai 33 level. Nah anggota Freemasonry yang memang berdarah Yahudi, ya, dia boleh sampai ke level 33. Tapi kalau bukan Yahudi paling mentok 32. Nggak bisa sampai ke 33 karena dianggap goyim, ya kan? Dianggap goyim, dianggap outsider. Bukan pure blood. Bukan pure blood, gitu. Nah, jadi memang peristiwa Ma'rakatu Fanul Aqsa ini menurut keyakinan saya ini entry pointnya. Kita akan beralih dari babak keempat ke babak kelima, begitu. Karena apa? Karena perlawanan yang dilakukan ya oleh para pejuang di sana ini langsung kepada ujung tombak yang mimpin dunia sekarang, yaitu Yahudi. Ini core-nya dari fitnah itu. Iya, core-nya dari fitnah. Makanya kekalahan mereka ya kan akan menjadi sebab kita insya Allah balik ke kejayaan lagi di babak kelima. Dan karenanya kita harus benar-benar istilahnya cermat ya, accurate gitu membaca
kronologi time frame ini. Gitu. Dan itulah sebabnya kalau tadi ditanyakan tentang Sungai Yufrat, Gunung Emas, ya kan, memang itu pas pertanyaan itu karena ini termasuk salah satu pertanda yang akan datangnya sosok yang akan menjadi faktor berpindahnya kita dari babak keempat ke babak kelima, yaitu sang pemimpin ini, Al-Mahdi ini. Tapi kita tidak boleh memperlakukan Al-Mahdi kayak apa ya istilahnya, satria pingit ya, apa namanya yang satria peningit ya kan, yang kita istilahnya udah datang dia udah beres dia semuanya. Enggak, kita harus menyadari bahwa kalau kita mau menyambut dia, kita harus memiliki kriteria kelayakan menjadi bagian dari pasukannya, dari barisannya. Gitu. Karena apa? Karena kita ingin dong bahwa diri kita juga terlibat dalam proses menjemput babak kelima kan. Gitu. Apa iya kita maunya terima jadi aja terus kita nanti tinggal enak-enakan menikmati babak kelima, kan enggak dong, kita mau dong join in gitu kan, chip in gitu, contribution, participation kita kan. Nah karena itu kembali ke pertanyaan tadi, what must we do in the meantime? Ya kita preparation, membentuk diri kita ini menjadi bagian dari jundullah, tentara-tentara Allah itu. Nah karenanya kita harus pelajari apa nih kriteria jundullah. Gitu. Itu menjadi rahasia saat biar aja. Apakah kita ini masuk dalam kriteria prajuritnya Al-Mahdi gitu ya? Yang kita dengar kalau kita udah tahu ada di mana, kita harus menyusul ke sana gitu. Hadisnya berbunyi fa idza ra'aitumuhu fabayi'uhu walau habban 'ala thalji fa innahu khalifatullah Al-Mahdi. Bila kalian sudah melihat kehadirannya, berbaiatlah kepadanya sekalipun harus merangkak-rangkak di atas salju karena dialah khalifatullah Al-Mahdi. Merangkak di atas salju, jangan-jangan ada tersirat lagi ya? Apa nih? Iya, maksudnya merangkak di atas salju kan? Berarti kan nuansanya nuansa negara yang ada musim dinginnya. Itu di satu sisi. Tapi di lain sisi karena ada hadis-hadis juga yang mengisyaratkan bahwa kehadirannya adalah dibaiat di depan Ka'bah. Boleh jadi di tahun di mana dia akan dibaiat itu di wilayah Mekah pun turun salju. Oke, kalau emang ketika hajinya musim dingin, tahun depan adalah haji musim panas terakhir menurut hitungan. Berarti tahun depannya lagi udah mulai masuk. Mulai semi 8 tahun. Baru kemudian masuk 8 tahun berikutnya haji dalam keadaan musim dingin. Tuh kalau hitungannya begitu berarti sekitar 17 tahun lagi. Tapi kan Allah bukan hitung-hitungan gitu ya. Ya ada pendapat seperti itu. Tapi ada juga pendapat bahwa istilah walau habwan 'ala thalji, sekalipun harus merangkak di atas salju, itu sebuah ungkapan majazi, ungkapan kiasan. Artinya betapapun sulitnya. Tapi hendaknya ditempuh, hendaknya diusahakan dicapai begitu. Jadi ungkapan sekalipun harus merangkak di atas salju bisa jadi dalam pengertian real, benar-benar tempat membaiatnya itu ada turun salju, tapi bisa juga bermakna betapapun sulitnya usahakan untuk bisa dipenuhi kewajiban itu. Emang agama kita tuh unik ya, ibaratnya memiliki kesusastraan tertinggi. Di balik ini ada penadaburan yang kalau kita teliti telaah nih, ternyata ini gitu. Tapi jadi tambah menarik guys. Jadi kalau kita pelajari bahwa semua yang kita obrolin ini nih, yang kita obrolin selama sejam ini Al-Quran sama hadis. Salah satunya ya Ustaz ya. Salah satu di antara Al-Quran dan hadis yang kita bisa bincangkan. Itu bayangkan berarti memang Quran tuh sumber ilmu banget ya. Masya Allah ya. Bener. Udah berapa episode podcast dari Quran sebenarnya kan? Udah berapa juta buku tuh dari Quran kan? Masya Allah luar biasa. Ya, makanya ulama mengistilahkan Al-Quran itu adalah kitabun khalid a'ta'uhu mutajaddid. Dia kitab yang kekal, yang abadi, nggak akan berubah ya kan. Tapi pemberiannya atau kontribusinya itu mutajaddid, senantiasa baru. Itu dia selalu memberikan hal baru, hal baru, kontribusinya baru. Mestinya kalau udah sampai jutaan buku kita udah bosen ngomongin Quran kan. Ini udah pernah dibahas nih gitu, atau sesuatu ini kayaknya udah pernah terulas jutaan kali kan. Gitu, kalau sampai kita tahu Idris hanya dengan Quran bisa bikin peta, kan kita ada lagi belum kita tahu tuh. Intinya pembahasan tidak pernah habis. Unlimited. Insyaallah.
Waduh, jazakallah khair Ustaz, waktunya Ustaz. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Ya, insya Allah mudah-mudahan kita akan repotkan lagi antum kalau jika Billy nanti menemukan fakta lain lagi. Apa kadang aneh-aneh Ustaz. Ngomong kita, Jaitul Majud ada ya? Di mana pas beli? Ya benar juga ya. Ada tulisannya Jaitul Majud ya gitu. Terus Sungai Efrat juga ada bukti ininya. Nanti kita riset lagi lah, kita cari lagi. Ini ada yang mirip, ini ada orang mirip Dajjal nih, ada ya? Katanya yang mirip Fir'aun yang ada. Ustadz aja yang bahas Ustadz. Insyaallah. Jazakallah khair juga Bil. Menarik ya, seru banget obrolan ini. Sangat seru banget nih sama Ustadz. Berawal dari sungai ternyata kemana-mana juga obrolan kita, efeknya mudah-mudahan akan jadi hasanah. Amin. Makin mempertebal keimanan kita gitu ya. Amin. Dan apakah Tufan Al-Aqsa ini merupakan pintu pembuka berakhirnya Mulkan Jabarian, insya Allah ya. Insyaallah. Apakah kita yakin atau enggak? Ya kalau kita nggak yakin kita nggak akan bahas ini terus gitu kan. Kita takut ntar algoritma ditekan lagi nih kayak sebelumnya kan gitu kan. Kalau kita udah ini awalnya, coba kita hajar. Baik teman-teman, jika dirasa menarik, monggo silakan share sebanyak-banyaknya. Dan jika ada pertanyaan yang akan dikirimkan kepada Billy atau Ustadz, monggo silakan tulis di kolom komen juga ya. Monggo terus pantau episode-episode sebelumnya dari Cerita Untung. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.